Di channel ini bakalan upload apapun yang kusuka tentang Jepangan, khususnya anime dan manga. Subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan setiap ada update. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas Kimetsu no Yaiba Arc Hashira Training. Buat yang belum nonton, silahkan tonton terlebih dahulu atau nanti setelah menonton video ini. Oke, tanpa basa-basi, yuk kita langsung mulai saja menuju ke TKP. Dalam pelatihan Hashira yang sedang berlangsung, Kyu awalnya nggak tertarik buat ikut berpartisipasi. Kyu merasa kalau dirinya nggak layak dan nggak pantas untuk menyandang gelar Hashira. Tapi berkat ceramah Tanjiro, Kyu akhirnya mau ikut berpartisipasi meskipun terlambat. Sementara itu, ada satu Hashira lainnya yang juga nggak bisa ikut pelatihan Hashira. Dia adalah Shinobu, bukan karena malas, melainkan ada banyak tugas yang harus dia lakukan. Bahkan, untuk melatih calon penerusnya alias Kanao, Shinobu nggak punya waktu untuk saat ini. Di tempat lain, Tamayo tiba-tiba kedatangan burung gagak yang membawakan pesan untuknya. Pesan tersebut dikirim dari Kagaya Ubuyashiki. Berhubung pertama kalinya Tamayo mendapatkan surat dari Ubuyashiki, dia menaruh kecurigaan pada apa yang Ubuyashiki rencanakan. Gagak berusaha meyakinkan Tamayo dan langsung menyampaikan inti pesan yang ingin disampaikan oleh Kagaya Ubuyashiki. Gagak menjelaskan kalau salah satu anggota pemburu iblis ada yang ahli dalam bidang fisiologi dan farmasi iblis. Demon Slayer Corps berencana mengundang Tamayo untuk bergabung dalam penelitian yang sedang dilakukan, termasuk meneliti tentang perubahan Nezuko. Penelitian tersebut dilakukan bertujuan untuk mengalahkan Muzan. Tentu saja, undangan yang diajukan membuat Tamayo merasa cemas. Apalagi dirinya yang seorang iblis malah diundang ke markas pemburu iblis alias Demon Slayer. Jadi, apakah Tamayo mau menghadiri undangan dari Ubuyashiki? Jawabannya iya, tapi rencana rincinya akan aku ceritakan nanti. Sekarang, mari berpindah terlebih dahulu ke tempat pelatihan Hashira. Tanjiro akhirnya diizinkan untuk ikut berpartisipasi. Pertama, dia akan melalui pelatihan stamina yang dibimbing oleh Uzui Tengen. Dalam waktu 10 hari, Tanjiro berhasil lolos dan lanjut ke tahap 2. Tahap kedua adalah melatih tubuh agar bergerak dengan cepat, atau pelatihan kecepatan. Pelatihan yang dibimbing oleh Muichiro. Tanjiro berhasil melaluinya dalam waktu 5 hari. Apa yang dilakukan oleh Tanjiro bisa dibilang pencapaian yang luar biasa. Pasalnya, ada banyak pemburu iblis yang udah berlatih selama 2 minggu sekalipun masih belum lolos di tahap kedua. Selanjutnya, untuk tahap yang ketiga adalah pelatihan kelenturan bersama dengan Mitsuri. Selama pelatihan bersama Mitsuri, Tanjiro menggunakan seragam balet dan berlatih kelenturan selayaknya penari balet. Mereka menari tanpa henti mengikuti irama musik. Nggak dijelaskan beberapa lama waktu yang Tanjiro butuhkan, yang jelas dia lulus dan lanjut ke tahap keempat. Hashira yang udah menunggunya adalah Obanai. Selama pelatihan sebelumnya, Mitsuri sering membicarakan mengenai Tanjiro dengan Obanai. Obanai yang punya ketertarikan pada Mitsuri tentu cemburu mendengar apa yang diceritakan oleh Mitsuri. Kecemburuan yang dialami mungkin membuat sesi pelatihan yang harus dilalui Tanjiro menjadi lebih berat. Di pelatihan tahap keempat ini, Tanjiro harus menahan serangan Obanai dan juga berusaha agar pedang kayunya nggak mengenai pemburu iblis lain yang menjadi korban kecemburuan Obanai. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Berkali-kali Tanjiro terkena serangan Obanai, dan ketika Tanjiro mencoba menyerang balik, dia tampak ragu karena cemas barangkali pedang kayunya malah mengenai pemburu iblis yang lain. Setelah 4 hari pelatihan dijalani, Tanjiro akhirnya bisa menahan serangan Obanai dan balik menyerangnya. Akurasi serangan pedangnya saat ini jauh meningkat dari sebelum-sebelumnya. Ketika Tanjiro berhasil mengenai Haori yang dikenakan Obanai, dan di saat itulah Tanjiro dinyatakan lulus. Dalam perjalanan Tanjiro menuju tahap selanjutnya, yaitu tahap pelatihan otot bersama Sanemi. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Zenitsu yang tengah berusaha kabur dari pelatihan bagai neraka yang dibimbing oleh Sanemi. Namun Sanemi berhasil mengejar Zenitsu yang kabur dan membuatnya pingsan. Tanjiro kemudian dipaksa oleh Sanemi untuk membawa Zenitsu kembali ke tempat pelatihan. Bisa dibilang pelatihan otot bersama Sanemi sangatlah sederhana, namun lebih keras jika dibanding dengan Obanai. Dalam pelatihannya, Sanemi akan terus mengayunkan pedang kayu ke arah peserta tanpa henti, tanpa istirahat, sampai pingsan atau muntah darah. Sekeras-kerasnya Obanai, dia masih memberikan waktu buat beristirahat. Terlebih lagi, Sanemi terlihat lebih keras saat menyerang Tanjiro.
Di hari pertama Tanjiro berlatih bersama Sanemi, dia mendapatkan luka yang banyak dan berkali-kali muntah darah. Hal ini sempat membuat Tanjiro patah semangat. Di pagi hari setelah beristirahat, Tanjiro menjumpai Genya yang sedang cekcok dengan saudaranya, alias Sanemi. Terdengar kalau Sanemi nggak menganggap Genya sebagai adiknya sendiri. Sanemi juga meminta Genya berhenti jadi pemburu iblis karena nggak bisa teknik pernapasan. Ketika Sanemi berniat pergi meninggalkan Genya, Genya berusaha menguatkan dirinya agar bisa mengutarakan apa yang dia sesali di masa lalu. Tapi, sebelum Genya benar-benar mengucapkan permintaan maaf, Sanemi mengatakan kalau dirinya udah nggak peduli pada masa lalu dan kemudian meminta Genya segera menyingkir darinya. Ketika itu, Genya tiba-tiba menyatakan kalau dirinya telah memakan iblis agar bisa punya kekuatan iblis. Mendengar apa yang diucapkan oleh Genya, Sanemi yang telah pergi berbalik arah dan kemudian menyerang Genya. Tanjiro yang sedari tadi hanya menguping, berusaha menyelamatkan Genya. Sekian detik sebelum tangan Sanemi mengenai Genya, Tanjiro berhasil membawa Genya keluar sampai menghancurkan dinding rumah. Semua peserta ujian yang berada di luar rumah seketika terkejut melihat Tanjiro dan Genya tiba-tiba menghancurkan dinding. Apalagi gak lama setelah itu, Sanemi muncul dengan tampang yang dipenuhi rasa amarah. Sontak pemandangan tersebut membuat pemburu iblis yang sedang berlatih ketakutan, termasuk Zenitsu. Dari sorot matanya, terlihat jelas kalau Sanemi telah membulatkan teganya bukan untuk membunuh Genya, melainkan hanya untuk membuat Genya gak bisa beregenerasi kembali. Sehingga Genya nggak bisa bertarung dan berhenti menjadi pemburu iblis. Namun, Tanjiro terus berusaha meyakinkan Sanemi untuk mengurungkan niatnya. Upaya Tanjiro dengan ceramah rupanya nggak berhasil. Dia malah menjadi target serangan dari Sanemi. Sanemi yang bergerak sangat cepat lolos dari penglihatan mata Tanjiro. Dan dalam waktu singkat, Sanemi berhasil memukul perut Tanjiro dengan tangan kanannya. Pelatihan yang udah Tanjiro jalani sebelumnya membuatnya bisa menahan pukulan Sanemi. Nggak hanya itu, Tanjiro malah berbalik menyerang dengan menendang di bagian kepala Sanemi. Setelah terjatuh akibat pukulan Sanemi, Tanjiro kemudian meminta Zenitsu untuk membawa Genya pergi. Zenitsu menuruti permintaan Tanjiro. Meski hanya sesaat Tanjiro mengalihkan pandangannya dari Sanemi, dia tiba-tiba kembali mendapatkan tendangan keras dari Sanemi. Meski Tanjiro hanya terkena goresan, tapi serangan Sanemi mampu melukai telinga Tanjiro. Amukan Sanemi terus berlanjut dari pagi hingga sore, bukan hanya pada Tanjiro, melainkan pada seluruh peserta pelatihan. Akibat dari peristiwa ini, Tanjiro mendapatkan teguran dari atasan dan latihannya dengan Sanemi terpaksa ditunda. Tanjiro juga dilarang mendekati Sanemi dalam waktu dekat. Meski udah berusaha, sayangnya Tanjiro nggak berhasil memperbaiki hubungan keluarga Shinazugawa. Berhubung pelatihan tahap Sanemi ditunda, Tanjiro dan Zenitsu kemudian pergi melanjutkan pelatihan bersama dengan Gyomei. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama untuk menemukan tempat latihan Gyomei, mereka akhirnya menemukannya, yaitu di atas bukit atau gunung, di tengah hutan dekat air terjun. Mereka disambut oleh Gyomei yang sedang menjelaskan pelatihannya sambil mempraktekannya secara langsung. Gyomei terlihat berdiri di bawah kobaran api dengan memakul batang pohon yang sangat berat. Pelatihan bersama Gyomei bisa dibilang yang paling berat. Apalagi, Gyomei nggak punya keahlian dalam menyampaikan sesuatu. Pelatihan bersama Gyomei ada 3 tahap. Pertama, menahan guyuran air terjun. Kedua, mengangkat 3 batang pohon kayu. Dan terakhir, mendorong batu besar melewati kota. Saat Tanjiro sampai ke tempat air terjun buat berlatih tahap pertama, dia mencoba menyapa Inosuke yang ternyata telah sampai terlebih dahulu. Tapi rupanya Inosuke pingsan dalam kondisi berdiri menahan air terjun. Setelah menyelamatkan Inosuke, Tanjiro kembali melanjutkan pelatihannya. Meski tahap pertama, latihan air terjun terbilang sulit untuk dilewati. Dalam latihan air terjun, Tanjiro merasa kalau lehernya mungkin bakalan patah jika nggak sanggup menahan air terjun dan terus memaksakan diri. Selama waktu istirahat, semua pemburu iblis menyantap ikan bakar hasil buruan. Sambil menyantapnya, mereka membicarakan mengenai Gyomei. Semuanya sepakat kalau Gyomei dianggap sebagai pemburu iblis terkuat saat ini. Singkatnya, entah butuh beberapa hari, yang jelas trio Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu berhasil melewati air terjun dan juga latihan angkat kayu. Selama pelatihan yang telah dilalui, mayoritas pemburu iblis memandang sesi latihan sebagai perjalanan abadi di neraka. Pengecualian bagi Tanjiro dan Inosuke yang melihatnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan diri. Selanjutnya, latihan terakhir sekaligus penutup dari keseluruhan pelatihan Hashira, yaitu
mendorong batu besar melewati kota. Dalam tahap pelatihan batu, udah banyak pemburu iblis yang menyerah. Berhubung pelatihan bersama Gyomei nggak wajib, pemburu iblis boleh pergi jika merasa nggak sanggup. 6 hari telah dilalui oleh Tanjiro. Dia masih belum berhasil membuat batu bergerak sedikit pun. Tapi, berbeda dari kebanyakan pemburu iblis, Tanjiro masih belum menyerah dan terus berusaha agar berhasil mendorong batunya. Tanjiro kemudian terbaring di samping batu untuk beristirahat sejenak, sambil merenungkan kira-kira apa kekurangan yang menghambatnya untuk bisa mendorong batunya. Apakah ototnya atau ada yang salah dengan pernapasannya? Ketika Tanjiro sedang beristirahat, Genya tiba-tiba datang menghampirinya. Genya meminta maaf pada Tanjiro karena udah membuat Tanjiro terlibat dalam permasalahan keluarganya. Selain itu, Genya menyadari kalau tanda yang ada di dahi Tanjiro semakin tebal dan membesar. Kenapa selama ini belum ada yang menyadarinya? Genya menduga kalau tanda yang ada di dahi Tanjiro membesar secara perlahan. Makanya orang yang selalu ada di dekat Tanjiro selama beberapa hari terakhir, mereka mungkin nggak menyadari pertumbuhan tanda tersebut. Hal ini berbeda dengan Genya yang belum bertemu dengan Tanjiro sejak ribut dengan Sanemi. Dia menyadari dengan jelas perubahan mark yang ada di dahi Tanjiro. Buat memastikannya, Tanjiro mencoba melihatnya melalui cermin. Meski masih sedikit ragu, Tanjiro tetap senang dan merasa bersyukur jika memang dirinya berhasil membangkitkan dan mempertahankan tanda atau Demosayer Mark. Berhubung Genya udah berhasil lulus dari ujian tahap batu, Genya kemudian mencoba mengajarkan caranya pada Tanjiro. Metode ini disebut sebagai tindakan repetitif, yaitu suatu teknik mencapai konsentrasi penuh dengan membuka 5 panca indera. Tindakan repetitif selama ini Genya gunakan sebagai ganti teknik pernapasan, agar bisa mencapai fokus atau konsentrasi penuh dalam bertarung. Genya mempelajari hal tersebut dari Gyomei. Bedanya, Gyomei menggabungkan tindakan repetitif dengan teknik pernapasan. Berdasarkan penjelasan Genya, ketika menggunakan tindakan repetitif, mereka akan mengingat kenangan pahit di masa lalunya. Dalam kondisi itu, suhu tubuh dan detak jantung penggunanya akan meningkat. Ketika mereka terus berbicara tentang tindakan repetitif, Tanjiro menyadari apa yang dijelaskan oleh Genya sama dengan kondisi ketika dirinya membangkitkan Demosayer Mark. Namun, berhubung Genya dan Gyomei masih belum membangkitkan Mark, mereka berdua malah menjadi kebingungan. Setelah mendengar penjelasan Genya, Tanjiro kembali melanjutkan latihannya. Saat mempraktekkan metode tindakan repetitif, Tanjiro mengingat kenangan pahit tentang keluarganya dan juga perkataan dari Rengoku. Hal tersebut ternyata berhasil meningkatkan konsentrasinya. Awalnya Tanjiro masih belum berhasil, namun setelah beberapa kali percobaan, tubuhnya seolah mengingat bagaimana cara memunculkan kekuatan Mark dengan tindakan repetitif. Hasilnya, kali ini Tanjiro berhasil mendorong batunya. Inosuke dan Zenitsu yang melihat keberhasilan Tanjiro menjadi terkejut. Inosuke yang nggak mau kalah dengan Tanjiro kembali melanjutkan latihan. Dia akhirnya berhasil mendorong batunya setelah memikirkan banyak makanan di kepalanya. Zenitsu tentunya merasa kesal karena hanya dirinya yang tersisa dari 3 serangkai yang masih belum berhasil mendorong batu. Di saat itu, tiba-tiba dia menerima sebuah surat. Singkatnya, Tanjiro berhasil mendorong batu melewati kota dan berhasil melalui semua ujian dari Gyomei. Di saat itu, tubuhnya terasa begitu letih karena mengalami dehidrasi. Menyambut keberhasilan Tanjiro, Gyomei memberinya air meskipun nggak dengan cara yang seharusnya. Di saat itu, di dalam hatinya, Gyomei merasa kalau Tanjiro berbeda dari anak sebayanya. Gyomei kemudian menyatakan kalau dirinya udah mengakui Tanjiro, terlepas dari apa yang banyak orang katakan tentang Tanjiro. Gyomei lalu mulai bercerita pada Tanjiro tentang masa lalunya. Dulu, Gyomei membesarkan anak yatim piatu di sebuah kuil. Meski nggak punya hubungan darah, tapi kekeluargaan mereka sangatlah erat. Gyomei mengasuh mereka selayaknya keluarga sendiri. Tapi di suatu malam, ada anak yang melanggar peraturan dengan berkeliaran di luar kuil meski hari udah gelap. Kita sebut saja anak tersebut dengan nama Kosatsu. Di tengah gelapnya malam, Kosatsu bertemu dengan iblis. Sebagai upaya untuk menyelamatkan dirinya, Kosatsu mengorbankan Gyomei 8 anak yang lainnya. Dupa bunga wisteria yang biasanya menyala, sengaja Kosatsu mematikan agar iblis bisa masuk. Seketika, 4 anak langsung meninggal dalam sekejap. Gyomei berusaha sekuat tenaga untuk melindungi 4 anak yang tersisa. Tapi, 3 dari 4 nggak mau mendengarkan ucapan Gyomei. Waktu itu, Gyomei makan sangat sedikit, sehingga tubuhnya sangat lemah dan kurus. Suaranya juga sangat pelan. Ditambah lagi, dengan kondisinya yang buta mungkin membuat anak-anak nggak percaya pada Gyomei. Satu-satunya anak yang mendengarkannya hanyalah anak kecil yang bernama Sayo. Hanya Sayolah yang mau berlindung di belakang Gyomei. 3 lainnya lebih memilih kabur. Akibatnya, 3 anak yang mencoba kabur malah berhasil dibunuh oleh iblis dalam kegelapan. Saat itu,
Yang ada di pikiran Gyomei hanyalah melawan iblis demi menyelamatkan Sayo. Untuk pertama kalinya sepanjang hidup Gyomei, dia mengepalkan tangannya dan memukul iblis sekuat tenaga. Di momen ini, Gyomei menyadari kalau dirinya punya kekuatan yang selama ini nggak dia sadari. Gyomei kemudian terus memukul dan membuat iblis nggak bisa bergerak. Hingga akhirnya, iblis tersebut hangus menjadi debu setelah terkena sinar matahari. Gyomei terluka dan kehilangan banyak hal kecuali Sayo. Namun, sungguh ironi, ketika orang-orang datang menolong, Sayo malah berkata kalau Gyomei adalah monster yang membunuh semua orang. Berhubung mayat iblis hangus menjadi debu, dia nggak bisa berdalih. Akibatnya, Gyomei dipenjara atas tuduhan melakukan pembunuhan. Andai Ubuyashiki nggak datang menolong, mungkin dirinya udah dieksekusi. Namun, sejak peristiwa tersebut, Gyomei memendam keraguan dan kecurigaan pada semua orang, khususnya anak kecil, termasuk pada Tanjiro pada saat awal bertemu. Tapi, setelah berjalannya waktu, keraguan Gyomei pada Tanjiro kini telah hilang. Setelah apa yang Tanjiro lakukan demi orang lain, Gyomei mengakui Tanjiro sebagai anak yang istimewa. Begitulah akhir dari arc Hashira Training. Arc selanjutnya adalah final arc, di mana Muzan secara langsung bakal menyerbu markas Demon Slayer. Terima kasih yang udah menonton. My name is D and bye.